Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 30 ya. Besok Senin tanggal 30 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham-saham yang akan kita bahas disesuaikan aja sesuai judul. Yang pertama kita akan lihat dulu saham Pegas. Sudah cukup lama nggak kita bahas ya untuk saham Pegas. Waktu itu sebenarnya lumayan tinggi, cuman beberapa waktu terakhir ini cenderung turun koreksi, dan beberapa hari terakhir ya mulai sideways ya untuk saham Pegas di range area antara supportnya 1450-an dan resistennya 1490-an. Ya area sinilah untuk resisten Pegas. Terus secara Fibonacci ya untuk beberapa hari terakhir ini sideways seperti ini untuk polanya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, saham Pegas kemarin Jumat tanggal 27 itu hitungannya belum terlalu rame, dan untuk aslinya sendiri net sell 2,2 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net sell sebanyak 63,6 M. Jadi aslinya cenderung keluar dalam satu minggu terakhir ini. Kalau kita lihat dari harga tertingginya waktu itu ya, ketika Pegas berhasil breakout malah turun lagi. Coba kita cek aja dari tanggal 26 Agustus ketika harga sahamnya turun itu siapa yang nampung ya, dari tanggal 26 Agustus. Kalau kita lihat di sini dari tanggal 26 Agustus yang nampung paling banyak malahan XL ya, sebanyak 11,7 M, dan hitungannya ya nggak ada yang transaksi gede-gede banget ya. Untuk XL ini juga cenderung trading ya, kemungkinan scalping yang di saham Pegas. Oh ini BSSR, sorry ya, Pegas ya, Pegas kita cek ya, belum kita update. Untuk Pegas sendiri tanggal 26 ini kalau kita cek dari harga tertingginya ya untuk saham Pegas itu hitungannya yang nampung paling banyak DH, GR, YP, XL, PD, XI ya. Jadi cukup banyak broker-broker retail yang masuk dan harga sahamnya turun. Ini yang keluar juga malah didominasi broker-broker asing, ZP, AK, CC, BK. Jadi kelihatan sekali ya ketika harga saham Pegas ini turun, itu disertai distribusi oleh asing yang nampung lokal dan sebagian retail masuk. Itu yang bikin harga sahamnya cenderung turun sih untuk saham Pegas. Tapi kalau secara teknikal itu udah mulai melandai ya. Semoga aja polanya akan sideways dulu seperti ini. Kalau belum bisa breakout di atas 1490 mungkin mending wait and see aja dulu, karena kemungkinan masih sideways. Kalau sideways ya bagusnya entry dekat area supportnya 1450-60an mungkin kalau ada yang jaga harga di level ini. Itu untuk saham Pegas ya. Semoga aja minggu besok atau hari Senin itu nggak jebol di bawah 1450-an. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu bisa ke 1400-an lagi untuk saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Ya kalau belum punya posisi sama sekali, mending untuk besok Senin wait and see aja dulu ya, lihat apakah ada sentimen bagus atau enggak. Kalau sahamnya juga masih cenderung sepi, nggak rame-rame banget, itu potensinya masih cenderung turun ya. Jadi pantau aja supaya 1455 mungkin kalau mau entry kalau ada yang cek harga, tapi kalau nggak ada ya wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Pegas. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA sempat turun, cuman ditarik naik lagi dan ini mendekati resistennya di 3140. Untuk saham PTBA masih mencoba breakout ya di atas 3160. Semoga aja minggu besok berhasil, semoga aja. Tapi kalau masih belum bisa breakout ya mungkin masih sama ya polanya sideways seperti ini, sedikit di bawah resistennya 3160-an. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTBA hari ini hari Jumat kemarin ya tanggal 27 itu aslinya net sell 1,4 M, padahal lihat transanya cukup lumayan liquid ya, lumayan rame 134 M-an. Kalau kita lihat lebih detail PTBA ya, kira-kira siapa yang jaga harga ya. Kalau kita lihat di sini sih PTBA kemarin tanggal 27
sebagian retail keluar ya di saham PTBA dan harga sahamnya naik. Kalau kita lihat yang di market maker utamanya CCYP net sell semua sih. Cuman ya ini sebagian retail keluar ya, semoga aja sih besok atau hari Senin itu Mas bisa uji atau mencoba breakout di atas 3160. Mungkin pantau aja level ini ya. Kalau lihat candlenya sih cukup bagus untuk kemarin Jumat ya, sempat turun kemudian naik lagi setelah nyentuh harga tertingginya, nggak ada perlawanan buat turun. Jadi mudah-mudahan bisa naik. Mungkin kalau naik pantau aja level ini ya 3160, apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya mungkin yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan, tapi kalau tetap masih mau hold ya semoga aja sih bisa breakout ya. Jadi pantau aja 3160 untuk besok Senin. Kayaknya sih naik dulu ya, mudah-mudahan nguji resistennya ini kalau gagal koreksi turun. Dan supportnya cukup dalam sih, kalau secara Fibonacci ada di 2990-an ya. Kalau mau entry baru mau masuk ya sebenarnya agak nanggung, udah agak telat juga, udah harganya lumayan di atas. Tapi kalau bisa breakout ya nggak menutup kemungkinan sentimennya bagus bisa ke 3640. Ini lumayan tinggi sih. Resisten selanjutnya misal minggu besok bisa breakout dan bertahan di atas 3160-an. Ini kalau kita lihat coba dalam satu minggu terakhir dari tanggal 23 untuk saham PTBA yang keluar didominasi lokal broker-broker retail ya. Jadi mudah-mudahan aja sih bisa breakout untuk beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. Untuk saham ITMG kemarin tuh cukup menarik ya, sempat turun lumayan dalam tapi ditarik naik lagi dan close di harga penutupan hari sebelumnya 26.500. Padahal sempat turun lumayan dalam loh, sempat ke 25.800-an. Untuk supportnya kalau secara Fibonacci masih di 25.600 sih, dan resisten terdekatnya ada di 26.700. Kemarin naik belum nutup gap secara sempurna ya untuk saham ITMG ini. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, ITMG tanggal 27 September untuk kemarin Jumat itu aslinya net sell 3,9 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini net buy ya, jadi aslinya cenderung masuk dalam satu minggu terakhir ini di saham ITMG. Kalau kita lihat lebih detail ITMG dalam satu minggu terakhir ini AK BKYU broker asing ya masuk ya. BK-nya net B 35 M-an, sesinya net B 26,5, AK net B 23,2 M. Sedangkan yang keluar udah aja paling banyak, nggak sebanyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk saham ITMG dalam satu mingguan terakhir lokalnya net sell dan sebagian broker retail lokal juga keluar. Jadi semoga aja sih bisa breakout ya dalam waktu dekat untuk saham ITMG. Untuk minggu depan atau besok Senin mungkin pantau aja level 26.700 ini sih. Kalau bisa break dan bertahan di atas itu untuk saham ITMG mudah-mudahan sih bisa ini ya ngejar 27.800 kalau minggu besok bisa breakout di atas 26.700 disertai asing yang terus masuk lagi ya, mudah-mudahan bisa ngejar 27.800-an untuk minggu besok atau bulan depan ya, soalnya ini udah akhir bulan. Oke, itu untuk saham ITMG. Apalagi PTBA juga udah ini ya mau breakout, kemudian Adaro udah di atas ya. Kalau Adaro nggak usah ditanya. Jadi mudah-mudahan untuk ITMG segera nyusul aja mulai naik. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang harganya dalam beberapa hari terakhir ini cenderung sideways ya, setelah naik lumayan tinggi ke level 120-an, 122. Dalam satu minggu terakhir cenderung sideways. Untuk candlenya nggak kemana, nggak terlalu gede sih, volatilitasnya nggak terlalu tinggi untuk satu minggu terakhir kemarin ya. Dari tanggal 24 ya, hari Seninnya masih lumayan nganu sih,
lumayan volatile, cuman hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya sideways. Kalau lihat trennya sih bullish, jadi kalau emang bumi ini masih bullish ya nggak menutup kemungkinan bisa seperti ini polanya, sideways naik breakout di atas harga tertingginya waktu itu 126 yang ngejar 137. Ini resistennya masih di level ini kalau secara Fibonacci. Semoga aja sih bisa nguji resistennya ini untuk minggu besok ya, siapa tahu langsung ngegas kan. Lumayan tinggi juga untuk tingkat volatilitas bumi ini, jadi kalau mau trading scalping ya bisa dipertimbangkan ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham bumi kemarin Jumat tanggal 27 aslinya netzel 5,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, bumi kemarin Jumat tanggal 27 September hitungannya sih sebenarnya kurang bagus ya. MG-nya distribusi 11 M lebih, market maker utamanya MG, CCAK, ketiga-tiganya netzel. Kalau kita lihat dari tanggal 23 ketika sideways untuk saham bumi di harga atas itu ada yang distribusi yaitu CCMG. MG-nya netzel cuman cenderung scalping ya. Kalau kita lihat dari awal bulan ini MG jualan, cuman ya karena mungkin ini ya untuk saham bumi itu trennya ini udah mulai bullish secara teknikal, jadi mungkin buat patokan ini sih kalau bisa breakout di atas 127 itu kemungkinan untuk saham bumi akan ngejar 137 ya. 127 itu harga tertingginya pas hari Senin. Setelah nyentuh level 127 itu cenderung sideways ya, jadi kalau polanya bullish ya ini sideways, koreksi dikit, breakout naik, ini sideways lagi. Kalau emang bullish ya kemungkinan bisa breakout ngejar 137 dan naik lagi lebih tinggi kalau berhasil breakout ya. Oke, mudah-mudahan sih polanya seperti itu untuk saham bumi, tapi tetap hati-hati ya kalau tiba-tiba turun ya, karena nggak menutup kemungkinan juga kadang seperti itu. Kalau tiba-tiba turun cukup dalam, supportnya ada di 110 atau 111 level ini ya Pak. Kalau jebol di bawah itu ya sebenarnya menarik buat dilirik ya untuk saham bumi, apalagi kalau harganya balik lagi di bawah 100 itu cukup menarik, mengingat dari segi fundamental kan semakin kesini semakin bagus ya untuk saham bumi itu. Jadi ya menarik sih kalau koleksinya cukup dalam. Cuman kalau masih bullish ya seperti tadi untuk polanya ya, breakout di atas 127 ngejar 137. Itu untuk saham bumi. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham SMGR. Nah, untuk saham SMGR ini yang harganya belum kemana-mana, masih di harga bawah ya, masih di harga bottom. Kayaknya juga belum ada sentimen yang gimana-gimana ya untuk menggerakkan harganya. Kalau lihat teknikalnya sih masih di harga bawah, jadi kalau mau koleksi saham SMGR hitungannya belum terlambat untuk saat ini ya. 3850 itu cukup murah secara valuasi, paling di harga saat ini PBB-nya 0,6an kalau nggak salah ya, atau mungkin bahkan bisa turun di bawah itu 0,5 sekian ya. Hitungannya nggak terlalu mahal, jadi kalau mau entry di harga saat ini ya semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya. Kalau secara teknikal sih kalau trennya sideways seperti ini mungkin kita gunakan Bollinger aja. Ini Bollingernya udah mulai mengecil ya antara lower band sama upper band ya. Kalau mulai mengecil seperti ini, kalau secara teknikalnya ya ini supportnya lower band ini di 3800, ini supportnya, dan resisten tertekannya di 3950 ya. Ini di middle band, breakout di atas itu ngejar 4100 atau ya level ini sih upper bandnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham SMGR ya. Secara teknikal kalau kita gunakan Bollinger Band udah mulai mengecil ya Bollingernya, jadi tinggal lihat aja nanti apakah akan buat candle bullish yang break di atas 4100. Kalau bisa seperti itu ya mulai naik sih trennya mudah-mudahan. Cuman kalaupun jebol support ya di harga saat ini dengan valuasi
SMGR paling kalau nggak salah 0,6 sih. Harusnya sih nggak terlalu dalam ya. Kalau misal jebol support itu harusnya resikonya nggak terlalu dalam. Ini BPV-nya 0,6 aja, jadi nggak terlalu mahal. Untuk saham SMGR kalau lihat liquidity ratio-nya juga masih cukup aman sih untuk saham seperti SMGR ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham SMGR. Kalau menurut saya sih untuk polanya kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa naik ya. Kalaupun jebol di bawah 3.800 di hold aja sih kalau buat teman-teman yang udah punya posisi di saham SMGR. Soalnya kalau di cut agak sayang ya di harga saat ini, apalagi kalau belinya pakai uang dingin ya di hold aja. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Kembali lagi disclaimer. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Untuk saham AMM sendiri ya ini kemarin turunnya cukup dalam sih. Kemarin Jumat itu turun 5% lebih ya, jebol di bawah support kuatnya, jebol di bawah 10.000. Ini close di 9.525. agak mengkhawatirkan sih kalau secara teknikal karena nggak bisa bertahan di atas ini, apalagi secara valuasi juga nggak murah-murah banget. Secara teknikal juga harganya udah hitungannya naik lumayan tinggi ya dari harga IPO-nya, dan perlu hati-hati sih kalau mau entry. Apa ya, takutnya kalau mulai bearish loh untuk saham AMMN ini nanti naiknya agak berat kalau nggak ada yang goreng. Kalau kita lihat untuk valuasinya di harga saat ini AMMN pendapatannya sih naik ya dari kuartal 2 kemarin cukup bagus, naiknya cukup signifikan. Tapi valuasinya yang nggak murah, PBV 8 kali, ROE-nya cuma 19. Ya hitungannya nggak menarik ya. Kalau untuk jangka panjang atau menengah pun juga masih agak beresiko. Untuk level area supportnya kita cari pakai ini. Ini sih kurang pas ini ya, harga terendahnya kita pakai support yang ini, harga terendahnya waktu ini berarti di sini. Untuk support AMMN terdekatnya ada di 9.300 ya. Jadi kalau misal besok Senin masih turun, pantau aja level 9.300 ini, semoga nggak jebol ya. Soalnya kalau sampai jebol di bawah ini itu agak mengerikan, bisa ke 8.000-an kalau secara Fibonacci. Tapi kalau mantul naik ada yang jaga harga di level 9.200 ya. Disclaimer, kalau mau entry untuk swing atau trading nanti target price-nya di 10.000. Atau solusinya kalau misal minat entry ya di saham AMMN ya antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 9.300. Mungkin di 9250 atau disesuaikan aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya, AMMN kemarin Jumat tanggal 27 itu turun di state distribusi asing yang cukup banyak ya, 109,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, AMMN kemarin Jumat tanggal 29 ini kelihatan ya di distribusi broker-broker asing ada BK, ZKZ, RX, AK, YU, net sell di saham AMMN, dan mereka didominasi broker-broker asing ya. Dan untuk lokalnya sendiri net buy nampung, dan yang masuk untuk broker lokalnya YP, CC, XL, XC. Ini heran, ini kok berani masuk di harga saat ini. Mungkin pertimbangannya apa buat teman-teman yang kemarin entry, mungkin pertimbangannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya soalnya kalau secara valuasi nggak murah-murah banget, secara teknikal juga ketika jebol support kan support selanjutnya lumayan dalam. Jadi mending untuk besok Senin kalau masih merah dengan buru-buru entry, pantau 9.300 ya kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga ya
Sementara jangan buru-buru buat masuk ya, agak beresiko juga sih sebenarnya untuk saham AMMN. Apalagi kalau kita lihat dari harga tertingginya waktu itu tanggal berapa? 28 Mei ya. Ini kalau kita lihat sekilas kan candlenya kebanyakan merah ya, jadi cenderung bearish. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN ya. Pantau aja level 9.300 mungkin untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA. Ini yang harganya udah mulai ribuan naik ya, bahkan dalam 1 minggu terakhir ini udah cukup tinggi untuk kenaikannya, lebih dari 15% kalau nggak salah ya. Tiap hari 15, 10, kalau 10, tiap hari 5%, 4%. Selanjutnya untuk harga terendahnya waktu itu buat double bottom, naik breakout, naik lagi breakout, breakout lagi, bahkan kemarin Jumat juga berhasil breakout ya. Ini walaupun sedikit breakout di atas 2680-an. Ini support terdekat ya, 2690-80 ya. Semoga aja besok bisa langsung hijau. Untuk target price-nya ke 2800. Ini resisten terdekatnya. Kalau kita lihat sih ya, kalau mau ini sebenarnya agak telat ya untuk saham MTK ini kalau tujuannya untuk trading atau swing. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang ya mungkin disclaimer sih, walaupun secara valuasi ya nggak murah banget. Asingnya masuk kemarin Jumat, jadi naiknya saham MTK disertai akumulasi oleh asing. Kalau kita lihat dari 1 minggu terakhir, dari hari Senin net buy 48,3 M. Nggak terlalu banyak sih. Kalau kita lihat lebih detail MTKA ya, kemarin Jumat secara keseluruhan ya kelihatan diakumulasi oleh KZ, AK sama BK. AKBK-nya versi lokal, untuk KZ-nya versi AKBK-nya versi asing, KZ-nya versi lokal. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, asingnya net buy, harga sahamnya naik cukup tinggi 4,25%. Kalau di awal market langsung hijau. Disclaimer, kalau mau scalping atau trading ya antisipasi aja kalau jebol di bawah 2680, dan kalau naik target price-nya di 2790, 2800, mungkin di dekat-dekat level ini. Kiranya berat breakout atau sempat breakout malah turun lagi ya diamankan aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTKA. Lihat transfernya cukup bagus, teknikalnya juga udah mulai naik. Kalaupun turun selama nggak ada yang distribusi banyak, itu kemungkinan koreksi wajar. Itu untuk saham MTKA. Mungkin untuk skenario nya kalau lihat kemarin Jumat ya, mudah-mudahan bisa naik dulu ngecita-citanya ini 2800-an dekat-dekat level ini. Oke, itu untuk saham MTKA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA turun kemarin Jumat 3,01% ke level 8.875. Sempat mencoba breakout, cuman gagal ya hari Jumatnya itu. Resistennya di 9150. Kalau kita lihat untuk transaksinya, TPIA kemarin Jumat tanggal 27 September untuk hasilnya sih keluar 25 M ya. Kalau kita lihat lebih detail TPIA kemarin Jumat nggak ada yang ini sih distribusi banyak-banyak banget. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 23 untuk saham TPA diakumulasi oleh siapa ini yang masuk paling banyak? ZP, BK, AK ya, asing sih sebenarnya. Dalam 1 minggu terakhir ini diakumulasi asing untuk saham TPA ternyata ya. Kalau kita lihat dari tanggal 23 net buy sebanyak 178,6 M untuk asingnya, dan hari Jumat pun belum keluar hitungannya ya, walaupun asingnya net sell, cuman nggak sebanyak asing masuk dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi mungkin untuk besok Senin pantau aja level ini sih kalau turun. Kalau secara Fibonacci supportnya ada di 8.700 ya. Jadi kalau masih di awal market merah, tunggu atau pantau di 8.700, semoga aja nggak jebol. Kalau menurut saya sih mungkin kalau di awal market merah ya mudah-mudahan bisa mantul naik seperti ini dan sideways dulu ya. Kalau bisa breakout di atas 9150 ya, itu baru mulai naik, mungkin ngejar 9475.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham TPIA. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang harganya masih di atas, bahkan kemarin Jumat berhasil breakout ya, resisten di sini, bahkan sempat ATH lagi. Ini kira-kira target price-nya sampai ke level berapa ya? Saya juga agak bingung ini nentuin target price-nya untuk saham PANI. Harganya udah terlalu di atas ya, walaupun ya misal masih ada yang bilang masih bisa naik lagi ya, itu tergantung market makernya ya. Kalau retailnya nggak banyak pick masuk ya gimana mau taking profit ya, jadi tetap dinaikin, mungkin seperti itu ya, cari aman aja sih. Kalau mau masuk ya jangan banyak-banyak ya, kalau mau scalpingan. Kalau untuk investasi ya kurang direkomendasikan ya, udah di atas. Takutnya kalau banyak retail yang masuk di harga atas, nanti market makernya taking profit ya, harga sahamnya ya kemana lagi kalau nggak turun ya udah di atas. Tapi kalau nggak ada yang beli di atas ya nggak menutup kemungkinan masih digoreng naik ya. Jadi kalau naik ya biarin aja sih, kalau menurut saya sih seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Untuk support terdekatnya di sini di 11.850 ya, mungkin kalau masih bisa bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan masih uptrend atau masih bullish. Cuman kalau jebol di bawah itu perlu hati-hati, support selanjutnya lumayan dalam ya. Jadi kalaupun mau entry ya resikonya cukup gede sih ini kalau tiba-tiba longsor ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya PANI dalam 1 minggu terakhir hasilnya masih masuk 60-an M, dan kemarin Jumat net sell 10 ya, keluar 10 M. PANI hati-hati ya kalau udah ada yang mulai taking profit. Ini kalau kita perhatikan banyak XL, XI ini yang masuk di pucuk ya. Mereka masuk 10 M lebih, FVGP nya di 12.100an, 12.150. Floating loss ya. Jadi ya itu sih yang agak dikhawatirkan. Jadi jangan kalau mau masuk harga yang nggak saya prediksi, yang mending diantisipasi lah untuk saham PANI. Soalnya ya ini udah di atas, walaupun ada yang bilang masih bisa naik lagi, yaitu karena misal teman-teman nggak masuk ya. Kalau teman-teman retail banyak yang masuk ya benarnya keluar ya, atau market-marketnya jualan. Jadi hati-hati aja lah untuk saham PANI, itu udah di atas. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham PANI. Untuk besok Senin ya mending wait and see aja. Yang udah masuk malah non floating loss misal kemarin ya jangan buru-buru atau jangan kebanyakan average down ya, karena untuk kemarin Jumat kurang begitu bagus untuk transaksinya. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek BSDE. Nah ini udah koreksi, waktu itu koreksinya lumayan dalam ya ke 1120-an, cuman secara teknikal masih uptrend sih. Habis koreksi mentok di sini itu mulai naik lagi, dan 2 hari terakhir ini sideways. Untuk level terdekat supportnya ada di 1200 ya, 1210, 1200 itu support terdekatnya. Untuk resistennya di 1250-60an ya. Di level ini dalam beberapa hari terakhir sideways seperti ini. Ya kalau mau entry untuk swing ya di sini ya ambil posisinya ya di 1200-an, kemudian target price-nya di 1250-an ya, agak nanggung ya, kecil ya volatilitasnya. Cuman ya siapa tahu trennya masih bullish ya untuk properti, yang nggak menutup kemungkinan bisa breakout di atas 1340 yang ngejar 1475-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham BSDE kemarin Jumat hasilnya net sell 1,4 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir net buy 1,5 M aja, jadi hitungannya kayak nggak ada yang akumulasi banyak. Tapi setelah valuasinya kayaknya masih belum terlalu mahal sih untuk saham BSDE. Pendapatannya turun ya di kuartal 2, lebih bagusan P1 ya, berarti kalau P1 kayaknya masih bertumbuh sih. Masih lebih gede ya maksudnya. PBB-nya masih 0,6 untuk saham BSDE ini, jadi hitungannya secara valuasinya nggak mahal-mahal banget, liquidity rate-nya masih cukup aman. Terus gimana ini untuk saham BSDE ya, mungkin kalau memang masih bullish ya kemungkinan polanya seperti ini ya, sideways. Kalau berhasil breakout disertai volume yang bagus di atas 1260 mulai ngejar 1300-an.
Itu untuk saham BSDE. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan coba cek saham Sido ya. Udah cukup lama nggak kita bahas, soalnya harganya nggak kemana-mana. Jadi buat kita bahas pun juga kurang menarik ya. Buat teman-teman pun juga yang masuk di saham Sido ya harus sabar ya, karena ini tipikalnya saham untuk dividen ya. Kalau untuk trading atau swing kurang menarik lah, dari volatilitasnya nggak terlalu tinggi juga. Likuiditasnya juga nggak rame-rame banget ya, cenderung sepi malah untuk beberapa hari terakhir nih. Ini ramenya kalau ada apa ya, sentimen bagus, sentimen misal pendapatannya naik, nah gitu baru mulai naik. Untuk Sido dalam 1 minggu terakhir ini hasilnya netback 6 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail Sido ya, tanggal 27 kemarin secara keseluruhan didistribusi oleh CC, yang masuk RF, AK, IF, XL ya, sebagian retail masuk ya. Kalau tujuannya untuk jangka panjang, disclaimer, semoga aja pendapatan kuartal 3-nya positif dan harga sahamnya bisa naik ya kalau pendapatannya positif. Tahun ini baru bagi dividen 1 kali ya, mungkin akan bagi dividen lagi bulan September, Oktober, November, 2-3 bulan ya. Kita tunggu aja sih, mungkin menjelang dividen yang kedua ya itu bisa mulai naik, tapi lihat juga pendapatannya sih. Itu di kuartal 2 kemarin naik secara tahunan, cuma dibandingkan kuartal 1 ya turun. Wajar sih, soalnya dalam beberapa tahun terakhir juga laporan kuartal 2 lebih kecil dibandingkan kuartal 1 ya dari segi pendapatan. Kemudian di harga saat ini PB-nya 5,7, waktu itu sempat 8 kali lebih ya, jadi hitungannya ini udah mulai turun sih. Gitu untuk saham Sido. Kalau lihat polanya sih kurang bagus ya, ini itu bentuk lower high turun, lower low, ini naik lagi lower high, jadi cenderung bearish sih sebenarnya. Kalau misal Sido itu sentimennya kurang bagus dan bisa jebol di bawah 480 itu agak mengkhawatirkan ya, bisa mulai bearish. Ini trennya mulai ya seperti ini ya, lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau turun lagi buat lower low itu agak kurang bagus sih. Ya mungkin kalau untuk investasi atau jangka panjang, lihat pendapatan nanti di kuartal 3 gimana. Atau kalau mau masuk sih disclaimer ya, cuman update ya dari segi performa Sido gimana. Oke, itu untuk saham Sido mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.